di Indonesia kalau untuk IDX 30 LQ45 mungkin setengah atau 55% itu perbankan. Kalau IHSG mungkin sorry, mungkin sekitar 30 sampai 40%. Jadi perbankan dalam situasi apapun itu pasti akan menjadi sektor yang utama. Sangat kecil kemungkinan orang akan rotasi dari perbankan ke sektor yang lain. Di luar perbankan itu lebih cenderung stock picking, artinya kita pilih satu persatu. Jadi misalnya kalau saya katakan kita ke energi, bukan berarti semua saham energi kita beli, mungkin cuma beberapa saham energi yang jadi pilihan gitu. Nah, sehingga kalau kita katakan terjadi rotasi, menurut saya tidak ya. Perbankan dalam kondisi baik ataupun kondisi jelek itu tetap akan jadi pilihan utama. Sementara sektor di luar perbankan, nah itu yang cenderung case by case gitu ya. Nah, kalau tahun lalu energi naik tinggi menjadi pilihan, tahun ini mungkin orang sudah mulai khawatir nih kalau harga batu bara sudah mulai turun, bagaimana gitu. Nah, kekhawatiran itu bisa terhapus kalau misalkan laporan keuangan kuartal 1, kuartal 2 2023 ternyata masih menunjukkan kenaikan. Ya, karena sekali lagi harga batu bara yang berlaku di praktek di lapangan di Indonesia itu tidak sama dengan harga batu bara yang dipublish. Karena harganya bedanya cukup jauh, udah begitu harga kita tidak terlalu volatile. Nah, jadi di luar perbankan menurut saya itu bukan rotasi sih, itu lebih ke stock picking saja. Jadi mungkin kita lihat ada yang cerita bagus di saham ini, laporan keuangannya bagus, kita pilih itu. Tapi bukan berarti saya rotasi sektor secara keseluruhan. Oke, saya akan kembali ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, di tengah volatilitas tahun ini, apakah berpotensi terjadi rotasi sektor? Karena mengingat tahun lalu sektor energi ataupun pertambangan ini menjadi primadona begitu ya. Lalu sektor-sektor apa saja sih yang berpotensi untuk berkilau di tahun ini? Iya, kami mencermati untuk 2023, terutama di awal tahun ini, eee, tantangan perlambatan ekonomi global ini ada, eee, sepakat dengan yang disampaikan Pak Rudianto tadi, ada stok picking-nya yang kita lihat cukup menarik gitu ya. Kita lihat seperti, emas, subsektor, di basic industrial, itu kita lihat tahun ini, berpotensi, berkilau gitu ya, yang kalau kita lihat di tahun 2022 kurang begitu menarik gitu ya. Kita cermatin, eee, year to date hari ini, di sepanjang 2023, emas ini udah naik, kurang lebih 2% gitu, dan kita lihat, ini memang sejalan dengan mulai, tidak terlalu tingginya, kenaikan dari interest rate dari, berbagai negara belahan dunia. Walaupun kalau kita bicara tren, suku bunga tinggi ini kita lihat di tahun 2023 masih akan ada gitu ya. Karena kita lihat juga, dari sisi inflasi, kita melihat masih akan, dalam level yang kita bisa bilang, cukup tinggi. Kenapa? Karena kami cermatin, terbaru misalkan, Presiden Putin itu, membuat dekret presiden di mana mereka tidak mau ekspor, minyak mentahnya ke negara-negara barat yang kalau kita lihat ini bisa mendongkrak harga, minyak mentah. Which is kalau kita bicara itu artinya sebenarnya uncertainty dari, energi ini masih masih cukup tinggi. Jadi volatility untuk inflasi ini sebenarnya masih belum terlalu kita bisa predik. Ya kalau kita lihat, ketika terjadi stagflasi, nah ini sebenarnya kita melihat cukup menarik ini emas yang belum dapat terlalu panggungnya untuk 2022, dan kita melihat kalau kita bicara komoditi sudah mulai ada, tren kenaikan. Saya merasa itu, Mbak. Oke, artinya sektor tambang emas pada tahun ini berpotensi untuk berkilau ya Pak Wisnu. Saya akan kembali ke Pak Rudianto. Artinya kekhawatiran resesi global ini justru memberikan angin segar ya bagi emas yang dianggap safe haven. Nah, kalau dari manajer investasi melihatnya seperti apa? Apakah nanti akan menambah juga racikan-racikan khususnya terkait dengan saham-saham tambang emas, Pak Rudianto? Kalau dalam konteks resesi global, yang kami cermati adalah apakah resesi global ini akan menyebabkan krisis di properti di Eropa atau Amerika. Karena di sana sektor properti cukup besar dan seiring dengan suku bunga yang tinggi, orang tidak mampu cicil KPR, yang pengajuan baru itu turun drastis,
yang lama-lama begitu bunganya di-adjust dengan suku bunga baru, itu juga mungkin bisa gagal bayar. Nah, pada tahun 2008 itu kan terjadi krisis properti yang cukup besar. Nah, setelah 2008, mudah-mudahan orang-orang sana sudah belajar sih, tidak spekulasi berlebihan, sehingga tidak menjadi suatu krisis yang besar. Kalau misalkan itu terhindar, artinya cuma sekedar harga properti turun, tapi tidak ada gagal bayar yang masif, maka itu resesi global ini dampaknya cukup kecil. Mudah-mudahan ke situ. Nah, kalau resesi global yang positif adalah kalau resesi itu kan berarti permintaan turun. Permintaan turun kan berarti harga barang akan turun. Itu akan mempercepat penurunan inflasi dan juga mempercepat penurunan suku bunga. Nah, kalau misalkan 2022 kenaikan suku bunga tinggi karena inflasi, 2023 karena resesi suku bunga perlu atau harus turun. Nah, dalam kondisi suku bunga turun ya atau harus turun gitu ya, di Amerika turun, Indonesia juga bisa turun. Biasanya itu positif bagi pasar modal. Kenapa? Karena dengan suku bunga yang semakin rendah, perbankan juga mulai menurunkan suku bunganya, sehingga orang-orang menjadi lebih memilih untuk berinvestasi lagi. Jadi resesi global ini negatifnya adalah kalau sampai ada krisis properti di US, mudah-mudahan tidak terjadi. Positifnya adalah membuat inflasi dan suku bunga turunnya lebih cepat. Oke, Jadi kami artinya kami tidak melihat sektor maksudnya apakah pertambangan emas akan bagus atau bagaimana, enggak. Kami lebih melihat resesi global ini sebagai sentimen positif yang mempercepat penurunan suku bunga. Kalau penurunan suku bunga terjadi, semua sektor itu biasanya diuntungkan. Oke, Gitu. artinya sebetulnya harga energi yang menurun di satu sisi merupakan good news juga ya, karena bakal mempercepat ataupun menghambat laju kenaikan suku bunga acuan agresif di The Fed. Saya akan kembali ke Pak Wisnu. Dari saham-saham di pertambangan emas, saham-saham mana nih yang Anda lihat masih cukup prospektif, baik dari segi fundamental maupun yang memiliki upside potensial? Ya, kalau di emas itu kita ada MDKA sama Antam gitu ya, yang memang Antam juga ada kontribusi dari nikel juga, which is sebenarnya metal dan mineral ini juga kita lihat masih sangat menarik gitu ya, terutama eh, hilirisasi industri electric vehicle ini sangat menguntungkan sektor ini. Kemudian selain memang basic industrial, itu kita melihat consumer non cyclical itu juga masih akan menarik di tahun ini gitu ya, terutama dengan outlook inflasi kita yang akan cenderung lebih rendah gitu ya dibandingkan 2022 gitu ya, seiring dengan eh, apa terkendalinya harga BBM yang kalau kita lihat di awal tahun yang BBM non subsidi justru diturunkan, kemudian perlonggaran PPKM yang kalau kita lihat dicabut, justru ini kita lihat mobilitas ekonomi akan semakin tinggi. Dan ketika mobilitas ekonomi semakin tinggi, biasanya penciptaan lapangan kerja juga akan tinggi. Dan kalau lapangan pekerjaan akan tinggi, biasanya daya beli ataupun spending dari masyarakat itu biasanya akan naik, dan tentu ini sangat menguntungkan untuk sektor-sektor consumer non cyclical yang kalau kita lihat juga di tahun ini kan ada mendekati di kuartal kedua itu ada Ramadan dan Lebaran yang kalau kita lihat ini biasanya mendorong permintaan lebih tinggi gitu ya untuk sektor-sektor ini.